warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa umwalah. Al-qail khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu, amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa belajar dengan pembelajaran sistem online, ya. Semoga harapannya kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Oke, amin Allahumma amin. Buat anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Pak Niam akan memberikan materi tentang penjelasan dari wakaf la. Ya. Wakaf la seperti yang kalian lihat, tanda wakaf la, ya. Pada pertemuan yang sebelumnya Pak Niam hanya memberikan catatan saja. Nah, untuk pada pertemuan kali ini Pak Niam akan menjelaskan. Jadi tanda wakaf la seperti yang kalian lihat, salah satu jenis macam dari tanda wakaf adalah la, ya. Di tanda wakaf la itu disebut dengan istilah wakafnya adalah la waslu, yang artinya tidak berhenti. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian ada tanda wakaf short lam yang artinya al waslu aula. Tanda wakaf qaf lam artinya al waqfu aula. Nah, pada tanda wakaf la ini disebut dengan tanda wakaf la waslu yang artinya tidak berhenti. Dengan demikian, apabila kalian menemukan tanda wakaf la tersebut dalam Al-Quran atau dalam kalimat yang kalian baca, maka ketentuannya kalian dilarang berhenti atau tidak berhenti. Faham? Pak Ni ulang sekali lagi. Jadi ketika nanti kalian dalam pembacaan Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran atau dalam membaca sebuah kalimat kok menemukan tanda wakaf la seperti yang kalian lihat, maka artinya kita tidak diperbolehkan untuk berhenti atau tidak dianjurkan untuk berhenti. Faham ya, nak? Bisa difahami? Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam ketentuan wakaf la waslu atau la, ini ada aturannya. Yang pertama, ketika ada tanda wakaf tersebut tidak boleh berhenti atau tidak dianjurkan untuk berhenti. Itu ketentuannya wakaf la waslu atau tanda wakaf la. Yang pertama. Yang kedua, apabila terdapat tanda wakaf la berada di tengah ayat, maka tidak dianjurkan untuk berhenti. Yang ketiga, apabila ada tanda wakaf la waslu atau la berada di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Namun bila hendak wakaf maka diperbolehkan. Faham? Bisa dimengerti? Pak Niam ulang lagi. Ketentuan wakaf la waslu yang pertama, ketika ada tanda wakaf tersebut, maka tidak boleh berhenti atau tidak dianjurkan untuk berhenti.
Ingat-ingat, pokoknya kalau ada waqaf la itu tidak dianjurkan untuk berhenti atau tidak perbolehkan. Itu teori pertama. Teori kedua, nah apabila kalian menemukan waqaf la berada di tengah ayat, maka tidak dianjurkan untuk berhenti. Nah, adapun yang ketiga, apabila tanda waqaf la tersebut berada di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Faham? Diperbolehkan. Bedanya seperti itu. Jadi ketika nanti waqaf la itu di tengah, maka tidak dianjurkan untuk berhenti, artinya tidak boleh berhenti. Tapi kalau ketika nanti di akhir ayat, maka kita diperbolehkan untuk berhenti. Faham? Namun catatannya bila kita hendak wasol maka diperbolehkan. Faham ya nak? Oke. Sekarang kita contohkan. Bisa kalian lihat pada Quran surat An-Nahl ayat 32 yang berbunyi alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Nah, itu yang di garis bawah Pak Niam itu kan ada tanda waqaf la. Karena dia tidak berada di tengah, karena la tersebut berada di tengah, maka peraturannya maka kita tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan untuk berhenti. Faham? Berarti dalam bacanya seperti ini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Seperti itu. Jadi dalam lafaz thayyibina tidak usah berhenti. Jadi langsung dilanjutkan. Tidak berhenti di lafaz thayyibin. Faham ya? Nah, namun ketika nanti ada waqaf la yang berada la-nya tersebut berada di akhir ayat, coba silahkan kalian buka dalam surat Ar-Rahman. Ya, silahkan membawa Al-Qur'annya, yang membawa Al-Qur'an silahkan dibuka surat Ar-Rahman. Nah, itu ada tanda waqaf la yang berada di akhir ayat. Maka ketika ada tanda waqaf la berada di akhir ayat, ketentuannya kita diperbolehkan untuk berhenti. Maka dalam pembacaannya di situ contohnya adalah Quran surat Ar-Rahman. Berarti bacanya kalau ketika berada di akhir ayat kita boleh berhenti. Ini contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Berhenti ya. Jadi enggak Ar-Rahmanu 'allamal Quran, bukan. Nah, tapi nanti ketika kita wasol diperbolehkan. Berarti contoh wasol berarti tidak berhenti di Ar-Rahman tapi dilanjutkan ke ayat kedua. Contohnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Seperti itu. Paham ya, nak? Nah, jadi ketentuan dari waqaf la itu seperti itu. Bani ulang sekali lagi. Jadi ketika nanti la-nya berada di tengah itu kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk berhenti. Tapi ketika nanti waqafnya atau tanda waqaf la itu berada di akhir ayat seperti Ar-Rahman, kemudian lafaz-lafaznya yang berada di akhir ayat, maka kita diperkenankan untuk berhenti. Faham ya, nak ya? Oke, baik. Sudah bisa diterima, sudah bisa difahami. Oke, baik, kalau sudah paham, untuk kalian sudah bisa menerima,
apa yang disampaikan oleh Pak Niam. Tugas kalian di rumah yaitu tolong carikan contoh tanda wakof la yang berada di akhir ayat 3, kemudian wakof la yang berada di tengah 2 contoh saja. Oke, banyak ulang. Tugas kalian yaitu silahkan kalian cari contoh tanda wakof la waslu di akhir ayat 3 contoh, tanda wakof la waslu yang berada di tengah ayat 2 ayat saja. Oke, paham ya? Bisa enak ya? Oke, baik, kalau sudah banyak ucapkan sekian pada pertemuan hari ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan kita semua menjadi ahli Quran dan ahlullah. Oke, baik, dari Pak Niam, walafu minkum, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.